Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam, selamat malam, salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam ratis. Eh, Terima kasih kawan-kawan semua yang terus mengikuti apa yang telah saya sajikan di sini di Latis YouTube, dan terima kasih juga untuk yang mau like, subscribe, share, dan komen. Saya memohon kawan-kawan untuk komen biar ada perkembangan buat diri saya pribadi dan kawan-kawan semua, biar ada diskusi dalam acara-acara yang saya tampilkan di Latis ini. Jadi pertama yang kita bicarakan adalah permainan SBY sungguh sangat cantik, karena dia menganggap dirinya adalah partai yang tidak bisa memiliki suara tinggi lagi karena dia sudah pada masa puncaknya dan juga hancur karena akibat korupsi yang dilakukan oleh Anas dan kelompoknya, hingga turun drastis apa yang telah terjadi. Satu, yang kedua juga dia berani membuat sesuatu yang seperti iklan anti korupsi segala macam, tapi mereka melakukan korupsi tersebut hingga anjlok dalam pemilihan suara pada pemilu berikutnya. Di sisi yang lain juga bahwa SBY ini sadar diri, orang yang memahami situasi, orang yang mengerti tentang apa yang telah terjadi, dan juga dia tahu cara mengembangkan sebuah partai. Jadi bagi SBY yang paling penting itu adalah yang dimainkan adalah isu. Jadi isu ini merupakan bagian yang sangat-sangat indah bagi SBY dari terus dilakukan semenjak pada tahun-tahun setelah pada tahun 2003, 2004, yaitu dengan strategi dia keluar dari pemerintahan Megawati, lalu dia melakukan sebuah aksi menunggu untuk diserang oleh kelompoknya Megawati. Nah, ternyata yang menyerang itu adalah Taufik Kemas, dan ini sangat-sangat dahsyat hasilnya. SBY menjadi orang yang terzolimi, orang yang tertindas, orang yang terzolimi, tertindas, dan lain sebagainya dan sejenisnya. Di sisi yang lain juga SBY memainkan apa yang harus dia lakukan dalam perpolitikan Indonesia. Lalu selain itu dia juga memahami karakter watak bangsa ini yang senang dengan isu, yang senang dengan segala sesuatu yang merasa terzalimi lagi, merasa tertindas lagi. Nah, tapi di sisi lain banyak orang-orang yang anti Demokrat dan SBY telah melakukan sebuah kreativitas baru, yaitu dengan melawan segala sesuatu yang dikeluarkan oleh Partai Demokrat, khususnya SBY. Nah, ini terjadi lagi pada tahun ini, yaitu setelah SBY tidak berkuasa lagi, barulah terungkap segala keburukan yang dia buat, korupsi, lalu perpecahan dalam Partai Demokrat, mengambil Demokrat sebagai bagian dari warisan keluarga, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah SBY sangat-sangat pandai dalam memainkan sebuah isu. Kenapa? Karena dia memahami karakter masyarakat bangsa ini. Nah, jadi apa yang telah dilakukan oleh SBY ini sangat menghasilkan buat Partai Demokrat. Karena apa? Sekarang semua orang terpusat pada SBY.
karena SBY telah mengatakan bahwa pemilu akan curang, tidak adil, dan threshold harus 20 harus diturunkan dan lain sebagainya. Nah, jadi yang dia mainkan ini adalah orang-orang yang minta dikasihani kembali. Nah, jadi dia bermain dalam sebuah isu. Nah, isu yang dia mainkan adalah bahwa dirinya terzolimi lagi. Dan ini direspon dengan sangat positif dan dijadikan bahan diskusi di area publik. Itu satu. Yang kedua, menjadi bahan omongan di media-media sosial. Yang ketiga, dia menjadikan dirinya pusat isu. Ini yang sangat-sangat cerdas menurut saya. Kenapa? Dari suara yang tidak dilihat, dari kelompok yang tidak dilihat, dari grup-grup yang selama ini mendominasi acara-acara di berbagai media dan juga di dalam pikiran rakyat. Ini sekarang terpusat kembali kepada SBY. Itulah cara politik SBY yang terus dimainkan. Nah, di sisi yang lain juga SBY ingin menjadikan anaknya pusat, tapi ternyata tidak bisa. Karena apa? Anaknya hanya tampil dalam lingkungan kelompok, tidak di luar kelompoknya. Ini sebuah masalah menurut saya. Lalu setelah keramaian muncul, SBY muncul. Nah, inilah yang terjadi. Jadi, apa yang telah dilakukan SBY menurut saya pribadi sebuah keberhasilan. Jadi dia membuat sebuah ruangan baru, ruangan diskusi baru yang menjadi pusat atau objeknya atau subjek atau objeknya adalah dia, dan dia sangat berhasil. Nah, sementara kelompok-kelompok lain termakan oleh apa yang dia harapkan. Ini yang sangat-sangat cerdik dimainkan oleh SBY. Karena dia tahu bila dia bermain dalam taktik masyarakat, dia akan gagal. Nah, tapi bagaimana rakyat memperhatikan mereka, itu yang paling penting dalam sebuah area politik. Hingga ruang publik dia pegang kembali. Nah, jadi propaganda yang dia lakukan menjadikan dirinya adalah objek tertindas, dan dia memainkan semua arena, dan dia berhasil. Dan lalu yang memakan semua isu SBY adalah orang-orang yang memiliki kompetensi yang sangat kuat di masyarakat rakyat Indonesia ini. Padahal bila ini tidak direspon, apa yang dikatakan SBY, apa yang dikatakan AHY, ini bukan jadi keramaian, justru akan meredup kembali. Tapi apa yang terjadi? Dia pandai mengukur, dia pandai melihat, dia jeli memainkan areanya. Dan ketika dia ngomong sesuatu, ini pasti disambut, dan ini pasti akan menjadikan isu baru. Dan yang akan mengambil isu ini adalah tokoh-tokoh yang dilihat oleh rakyat, yang memiliki kekuatan, massa, dan memiliki areal atau area. Nah, di sisi yang lain pun, SBY melihat bahwa anaknya untuk menjadi seorang pemimpin, menjadikan anaknya menjadi seorang presiden tidak mungkin. Tapi bagaimana memungkinkan ini terjadi? Nah, itu yang dilihat oleh SBY.
Dan dia memainkan sebuah isu, yaitu apa? Ada kelompok, nah ini yang disebut sama SBY, yang akan memunculkan dua pasang untuk pemilu 2024. Ini merupakan sebuah hal yang sangat-sangat dahsyat. Mereka akan membuat dua pasang calon Presiden Republik Indonesia. Bagi SBY saat ini, dia tidak penting untuk masyarakat, untuk rakyat. Tapi yang dia pentingkan adalah elit yang berbicara tentang dirinya dan partainya. Ini yang tidak pernah dilihat oleh orang. Dan inilah kecerdikan SBY dalam bermain dengan isu. Nah, di sisi yang lain juga, dia perlu mengangkat AHY. Karena AHY ini tidak memiliki kekuatan apapun. Kenapa? Karena dia adalah produk instan. Produk yang dipaksa dimajukan. Produk yang dia mainkan juga. Seperti apa? Ketika mundur dari militer, dia seolah-olah menyesal, seolah-olah menangis, sedih, segala macam. Itu menurut saya pribadi sih, ya seperti itu yang terjadi. Nah, biar ada respon, biar orang tertarik melihat Partai Demokrat yang dipimpin oleh AHY, maka dibuatlah seolah-olah acara tersebut dipenuhi dengan sedih, dengan dramatis dan melankolis. Itu lagi hal yang baru. Ini terus dibuat oleh SBY. Nah, di sisi yang lain juga, Partai Demokrat menyadari dirinya. Dia adalah bukan partai yang berada pada posisi puncak, tapi dia adalah partai yang ada di posisi pinggir. Nah, jadi selain itu, SBY hanya memerlukan isu untuk menaikkan rating mereka dan menjadi pusat pembicaraan dalam sebuah ruangan baru dalam media sosial. Dan dia berhasil direspon oleh media, dia munculkan tokoh-tokoh yang sering muncul hingga menjadi pusat perhatian. Nah, inilah sebuah kecerdasan yang dilakukan oleh SBY dalam menuju 2024. Seperti itu. Di sisi yang lain, di tempat yang lain pun, SBY telah berhitung. Berhitungnya apa? Berhitungnya adalah bila dia melakukan ini, maka hasilnya akan ramai. Bila dia tidak melakukan ini, maka hasilnya akan tidak ramai. Menjadi sebuah pusat perhatian adalah sumber dari sebuah isu. Ini yang paling penting. Nah, media menyajikan, memberikan ruang pada kelompok mereka untuk mempromosikan diri mereka. Dan ini berhasil direspon oleh berbagai kalangan. Baik di YouTube, baik di TV, maupun di mana-mana. Nah, ini menjadi pusat yang menjadi perhatian bagi peminat politik, bahkan pemain politik sendiri. Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena dia memahami situasi budaya politik yang dimainkan oleh para elit. Apa yang dia mainkan oleh elit? Bahwa elit adalah pusat dari segala hal-hal yang berkaitan tentang kekuasaan, kebijakan, isu, propaganda, hingga mereka akan dilihat oleh rakyat. Nah, ini yang akan terus dimainkan oleh SBY, karena dia sadar bila dia bermain dalam permukaan, bila dia melawan dengan kata-kata, dia tidak akan mempan, karena masyarakat sudah melihat betapa bobroknya pemerintahannya dan juga betapa
rendahnya masyarakat dalam melihat diri kelompok Partai Demokrat ini. Jadi yang diangkat adalah isu. Karena apa? Dia sudah memahami karakter dari para tokoh-tokoh politik di Indonesia. Nah, yang dia tunggu adalah kemunculan Jokowi merespon apa yang dia bicarakan, maka meledaklah isu tersebut menjadi sebuah isu yang sangat-sangat besar. Nah, tapi ini saya lihat, kalau saya amati pergerakan-pergerakan ini, hanya baru partai PDIP aja yang selalu dimunculkan. Tapi saya lihat para ahli dalam lingkaran pemerintahan itu sengaja tidak merespon. Karena apa? Takut menjadi bom. Nah, jadi lawan politiknya pun memahami apa yang sedang terjadi. Nah, bagi SBY yang penting adalah suara partai terbesar. Dan berhasil suara partai terbesar terus berbunyi dengan apa yang telah dia katakan maupun AHY katakan. Hingga dia menjadi pusat perhatian. Nah, tinggal memainkan menyelipkan kalimat-kalimat yang menyatakan dirinya adalah seorang yang tertindas, yang dizolimi. Itu yang dia lagi cari arenanya. Karena apa? Karena presiden tidak merespon. Itu yang dia menunggu adalah responnya presiden. Seperti itu PDIP udah bersuara lewat sekjennya. Hasto. Nah, demikian juga beberapa gelintir dari yang dimasuk kelompok pemuda lah udah merespon juga lewat media-media yang dihadirkan dengan kelompok pemuda dari Demokrat. Yang diharapkan saat ini yang muncul adalah Jokowi. Karena apa? Dia memahami bahwa Jokowi telah memiliki kekuatan kelompok, kekuatan jaringan, dan kekuatan massa. Ketika PDIP muncul, bagi dia itu hal biasa. Tapi bila Jokowi muncul, ini akan bloom dan ini akan membesar. Itu yang dia tunggu. Akankah Jokowi merespon? Kita lihat nanti. Tapi menurut saya pribadi sih, Jokowi akan ngomong ya yang seperlunya aja, tidak masuk dalam isu. Karena analisa yang dilakukan para ahli politik di lingkaran SBY yang kebanyakan adalah mantan anggota intelijen dan mantan anggota tentara, juga para ahli politik. Nah, demikian juga di pihak sini. Pihak sini pun pasti lebih kuat lagi. Karena mereka memiliki ring yang memang bekerja untuk menganalisa segala sesuatu yang ada di Indonesia. Nah, jadi saat ini yang telah dilakukan SBY dan AHY kecerdasan berpolitik menurut saya. Karena dia telah berhasil membuat isu baru dan memiliki ruangan baru bagi dia dan kelompoknya. Ini sangat luar biasa, cerdas. Berarti hitungan-hitungan yang telah dilakukan oleh SBY adalah tokoh yang dia harus ambil. Karena dari tokoh-tokoh ini nanti dia bisa melihat, masyarakat melihat lewat media, memantau, mengamati. Lalu nanti gimana pemilihan itu nanti
Bagi dia saat ini adalah yang penting masyarakat melihat Demokrat dan AHY dan SBY. Itu yang sengaja dia munculkan. Untuk apa? Bukan mendongkrak suara, tapi ingin ada eksistensi dari mereka bahwa Demokrat itu masih ada, masih kuat, dan ini juga mengancam kekuatan musuh-musuhnya bahwa Demokrat itu masih berdiri. Ini mengenyek sebenarnya, ngenyek kelompok yang menentang SBY, yang nggak pernah berjalan sebagaimana yang telah mereka rencanakan. Ternyata mereka mendem secara dalam, tapi SBY dan kelompoknya eksis terus menerus. Inilah berhitungnya SBY. Nah, selain menekan musuh-musuhnya yang ada dalam Demokrat, yang dulu membuat partai tandingan, ternyata tidak memiliki kemampuan untuk mengambil alih apa yang telah ditetapkan oleh SBY. Walaupun isunya isu keluarga, isu itu tidak mempengaruhi. Kenapa? Karena masyarakat kita adalah masyarakat yang tidak peduli ketika elit melakukan sebuah sesuatu, tapi tidak melakukan sesuatu untuk rakyat. Masyarakat kita sudah mulai terbuka, sudah mulai memahami. Ada kecerdasan lah di sekian persen masyarakat ini seperti itu. Bisa lihat di YouTube, bisa lihat di media, bisa baca koran, atau bisa internetan, dan lain sebagainya. Inilah yang telah terjadi. Ya, jadi objek yang dimunculkan oleh SBY ini saat ini adalah dirinya dan kelompoknya. Dan hal yang paling kuat saat ini adalah keberhasilan, bukan sebuah kegagalan. Karena dari 2003, 2004 dia telah belajar teknik ini. Dan dia berhasil. Dia memainkan isu-isu yang menjadi pusat perhatian. Pusat perhatiannya apa? Dia berkata sesuatu yang akan direspon, yang akan dijadikan bahan berita, lalu dan ini menjadikan sebuah panggung bagi Demokrat sebagai sebuah partai yang mulai buram, tapi sekarang telah menjadi agak tinggi. Nah, inilah yang terjadi teman-teman semua. Jadi SBY men-setting isu. SBY telah memainkan sebuah program baru. SBY berhasil dalam memainkan apa yang telah dia keluarkan dari mulutnya dan kelompoknya. Dan ini sangat dahsyat sekali. Dan dengan kata turun gunung, dia melihat apa? Turun gunung itu melambangkan bahwa ada sesuatu yang harus dibereskan. Lalu dia katakan bahwa ada dugaan, ada laporan, ada informasi bahwa KPU akan memainkan pembatasan pada calon, yaitu hanya 2 calon. Nah, inilah yang sangat menarik. Lalu dalam pembicaraan antara di mana tadi saya lupa, di Metro TV atau di mana itu saya lupa, di YouTube-nya, siapa juru bicaranya, si Demokrat itu anak muda itu saya lupa namanya, bukan lupa sebenarnya, saya nggak tahu siapa namanya, lupa. Terus dia itu mengatakan bahwa apa yang diucapkan oleh SBY itu berdasarkan apa yang dia ketahui. Itu inti kalimatnya, seperti itu. Nah, inilah yang sangat-sangat dahsyat sekali. Ini terus dimainkan, dan SBY telah memiliki sebuah ruang
politik yang baru. Nah, di sisi yang lain juga bahwa telah terlihat kemunculan Demokrat. Nah, bunga-bunga Demokrat telah memberkaran. Nah, apakah Lukas NMB ada sebuah permainan juga? Ya, kalau kita masukkan bisa terkait, karena Lukas NMB itu gubernur Papua itu adalah bagian dari Demokrat. Apakah politik? Kita belum jelas juga. Tapi tuduhannya adalah korupsi uang demikian besar, ratusan miliar. Nah, apakah ini penyingkiran pengaruh Demokrat di daerah wilayah Papua? Itu juga kita nggak tahu. Nah, akhirnya muncullah SBY untuk menyelamatkan. Mungkin ada tujuan juga menyelamatkan Lukas NMB atau mengambil isu hingga Lukas NMB bisa nyaman. Itu bisa juga kalau bilang kita, karena politik ini semua berkaitan, tidak bisa hanya satu putus yang lain main tidak, dia akan berkaitan karena dia seperti jaringan. Itulah politik. Inilah memungkinkan semua untuk meredam yang di Papua, gubernur Papua Lukas NMB hingga turun gunung. Itu juga ada poinnya tertentu. Nah, karena SBY melihat situasi Lukas NMB udah jelek di mata masyarakat, hingga dia turun gunung dan dia mulai membuat isu. Nah, seolah-olah bahwa dia adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang Indonesia, memiliki paham tentang apa yang akan dilakukan oleh para elit. Jadi menunjukkan bahwa dirinya adalah lambang kebaikan, lambang yang membawa arah Indonesia lebih baik. Itu kalimat intinya seperti itu. Jadi jadi bisa kita ambil dari makna, dari pengertian kalimat yang dia keluarkan. Itu bisa terjadi seperti itu. Saya turun gunung, nah itu penegasan. Nah, jadi ini juga kalau saya lihat, karena jadi jangan sampai bobrok banget mungkin ya, AHY melakukan sebuah atraksi, SBY melakukan atraksi untuk menutupi Lukas NMB sebagai bagian dari Demokrat. Itu juga bisa, hingga isunya akan tertutup. Itu juga bisa. Atau memang SBY ingin mengangkat partainya dan anaknya sebagai calon presiden. Tapi kekuatan utama mereka adalah mengangkat Demokrat kembali ke kancah elit politik yang selama ini telah tersingkir. Itu tujuan awalnya. Karena dia terus memainkan isunya dan dia terus akan berbuat sesuatu untuk menjadi pusat perhatian dari para politisi di Indonesia. Nah, dia tidak bermain di bawah, dia bermain di atas dulu. Akhirnya ada respon dari PDIP, partai terbesar. Nah, inilah yang disambut oleh SBY. Nah, tapi dia menunggu Jokowi berbicara. Apakah mungkin Jokowi berbicara? Itu juga kita nggak tahu. Karena banyak juga di para ahlinya Jokowi pun, saya menganalisanya, mungkin melarang untuk bicara seperti ini. Karena tujuannya tadi, ingin menjadikan dia menjadi pusat isu politik di tahun 2024. Jadi seperti itu. Nah, jadi apa yang telah terjadi saat ini adalah kecerdikan SBY dalam bermain politik. Dia memainkan bola-bola yang panas yang dilemparkan di tengah masa. Mereka pada berteriak. Ini berhasil. Itulah yang telah terjadi, teman-teman semua. Jadi SBY adalah seorang pemain yang memiliki
kemampuan untuk membuat isu propaganda plus PC war untuk musuh-musuh dia. Seperti itu. Karena apa? Ketidakberhasilan saingan dia untuk merebut Demokrat yang telah mereka lawan, bahkan mereka membuat kongres baru, ADRT baru, tapi ternyata mereka masih gagal. Seperti itu. Jadi bagi SBY, isu adalah bagian dari permainan yang terus dilakukan olehnya. Jadi seperti itu teman-teman semua. Nah, jadi inilah kecerdasan SBY dalam bermain politik, kecerdasan Partai Demokrat untuk mengusung seseorang, kecerdasan mereka untuk menjadi pusat perhatian. Ini sangat dahsyat sekali dan ini sangat mengagetkan sekali. Karena apa? Tiba-tiba dia munculkan sebuah isu untuk KPU mendatang dan juga penurunan dari threshold yang rata-rata 20% menjadi 0%. Seperti itu. Jadi secara umum SBY memahami karakter dari para politisi bangsa ini. Dan ini sangat-sangat baik menurut saya pribadi karena ini pelajaran buat yang partai lain untuk membuat isu baru. Tapi itu menurut saya suatu hal yang logis dalam perpolitikan. Karena kenapa? Karena dalam perpolitikan yang wajib dimainkan adalah isu, yang wajib dimainkan adalah propaganda, yang wajib dimainkan adalah PC war. Tapi PC war ini adalah tujuannya apa? Menekan musuh-musuhnya hingga tidak bisa bersuara lagi. Jadi seperti itu teman-teman semua. Nah, jadi apa yang telah dilakukan oleh SBY merupakan sebuah keberhasilan dalam permainan politik di bangsa ini. Hingga SBY menjadi pusat perhatian, SBY menjadi pusat tontonan, SBY menjadi pusat isu. Seperti itu. Nah, akhirnya semua media meliput. Ini keuntungan double. Seperti itu. Nah, kita tunggu hal-hal berikutnya akan dilakukan SBY, yaitu apa? Untuk menguatkan posisi AHY sebagai calon yang telah disetujui oleh para anggota Demokrat. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Mari kita simak juga dari apa yang telah terjadi di zaman dia sebagai Kasospol, Kepala Staf Sosial Politik ABRI ketika itu. Nah, Kasospol ini berkaitan dengan masyarakat, bermain dengan isu, bermain dengan budaya, bermain dalam analisa, melihat karakter masyarakat dan meredakan emosi masyarakat. Jadi bermain dalam psikologi massa. Inilah yang dilakukan oleh Kasospol ketika itu. Demikian juga ketika dia mau mencalonkan dirinya sebagai presiden, dia pun memainkan isunya orang yang terzalimi. Dia keluar dari menterinya Megawati. Dia pasti ada omongan yang menjelekkan dirinya, ini yang dipakai oleh dia. Nah, itu betul, ternyata disebutlah sebuah kalimat hingga membuat dia seolah-olah menjadi orang yang terzalimi, tertindas. Dan ini dipakai kembali pada masa saat ini menjelang 2024. Jadi persiapan dia itu bagus, persiapan dia sudah dihitung, dan persiapan dia pun telah dinilai hingga dia memainkan arena isu yang dalam politik nasional ini.
Nah, terlepas dari apapun yang terjadi, SBY telah mulai start apa? Kampanye. Kenapa kampanye? Karena itu tadi, bawa nama Partai Demokrat yang diwakili oleh anaknya dan juga oleh diri. Jadi perekaman dalam sebuah memori masa itu, yaitu tadi. Jadi memainkan isu dengan nama Partai Demokrat hingga melekat pada memori masyarakat. Terlepas dari nanti di dalam pemilu ada permainan uang atau apapun namanya, itu lain lagi kita bicaranya. Tapi saat ini bagi SBY adalah dia memantek cara berpikir elit dan masyarakat untuk melihat Partai Demokrat yang diwakili oleh dirinya dan AHY sebagai bagian dari elit politik bangsa. Ini yang dia kejar, seperti itu. Dan ini sangat apa ya, sangat indah sekali dia bermain di tanah yang gersang. Ketika dia butuh air, ada sebuah mata air. Inilah sangat lembut, sangat cerdas, sangat indah dalam memainkan sebuah isunya. Nah, ini yang harus kita lebih jeli dalam bermain politik. Jadi dalam politik itu yang paling penting adalah isu, propaganda, dan apa? Menjadi pusat perhatian. Nah, SBY sedang memanage ini menjadi makin membesar. Seperti itu. Kenapa? Karena semua yang korupsi ini dia keluarkan dari partai. Karena bagi dia mencoreng nama partai itu kalimat yang sangat indah kan? Seperti itu. Nah, di sisi yang lain juga bisa kita lihat bahwa dia memainkan ini dengan tujuan supaya orang-orang melihat Partai Demokrat, dirinya dan AHY adalah calon yang sangat baik. Seolah-olah menjabarkan sebuah konsep pembangunan dan juga mengingatkan pada masyarakat bahwa ada penipuan dalam kampanye masa mendatang. Nah, yang menjadi perlawanan terhadap keburukan ini adalah Partai Demokrat dan AHY dan SBY. Itu yang dia jual sebenarnya. Sangat indah sekali. Nah, setelah itu dia mainkan, direspon oleh para elit politik, menjadi blow up, menjadi sebuah berita headline, berita utama dalam TV-TV nasional. Satu permainan telah dimulai oleh SBY. Nah, jadi inilah makanya eksistensi AHY dikuat kembali. Bagi AHY saat ini bukan melihat masa, tapi melihat permainan menjadi sebuah memori, karena dia akan melawan sebuah keburukan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bermain di KPU nantinya. Karena ini dan dikuasai oleh elit-elit politik yang berkuasa saat ini, baik partai maupun penguasanya. Nah, ini dia akan melawan mereka karena mereka akan melakukan sebuah keburukan. Ini yang bahaya sekali menurut saya pribadi. Jadi menunjukkan dirinya sebagai seorang melawan ketertindasan dalam sebuah pemilu. Dia akan melawan KPU
dia akan melawan kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah dan partai-partai besar lainnya. Dan dia munculkan bahwa saya harus turun gunung. Jadi saya turun gunung. Seperti itu. Jadi menunjukkan dirinya adalah bahwa dia adalah seorang pendeta, seorang biksu atau seorang yang membersihkan keburukan. Nah, ini yang dia kejar, bahwa dia terekam sebagai seorang yang membersihkan segala keburukan. Tujuan akhirnya di situ. Hingga masyarakat melihat, wow. Nah, inilah yang dimainkan oleh SBY untuk eksistensi Partai Demokrat, AHY, dan dirinya. Dan dia juga memahami masyarakat jenuh tentang apa yang mereka lakukan, mereka akan diam. Tapi mereka mencari momen-momen yang tidak ada isu di dalamnya, mereka meledakkan isu hingga akhirnya blow up. Inilah sebuah kecerdasan menurut saya, dan ini merupakan sebuah kecerdasan permainan politiknya SBY yang dimainkan oleh SBY, dan juga ingin mengangkat anaknya menjadi bagian dari sebuah elit politik. Dan ini berhasil SBY saat ini. Kita tunggu berikutnya. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Dan terima kasih juga atas like-nya, share-nya, subscribe-nya, komennya. Saya mengharap kawan-kawan ada komen, ada subscribe, dan juga biar ada diskusi di antara kita. Oke teman-teman semua, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam latis.